Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi cara mengenal perintah SQL. Baik, di sini ada dokumen yang sudah disiapkan, yaitu SQL. Dalam hal ini SQL adalah merupakan singkatan dari Structure Query Language atau biasa disebut dengan singkatan SQL. SQL merupakan bahasa standar untuk mengolah database. Ada beberapa format bahasa di SQL, diantaranya ada DDL yang pertama, yang kedua ada DML, dan yang ketiga ada DCL. Baik, di sini ada beberapa ya yang sudah dibuatkan. Namun di sini saya akan memberikan cara-cara untuk membuat perintah-perintah SQL pada Microsoft Access. Oke, seperti lihat di sini, ini adalah merupakan tabel stok pada sebuah database penjualan. Oke, baik saja kita langsung praktekkan. Ya, itu ya, jalankan Microsoft Access-nya. Oke, seperti biasa beri nama database-nya. Misalnya DB penjualan. Oke, DB penjualan. Lalu diarahkan atau disimpan pada lokasi yang diinginkan. Oke, misalnya di daftar nilai download di subfolder 2. Oke, diokekan. Oke, kita bisa memastikan lokasi penyimpanannya drive D, folder daftar nilai, subfolder download, subfolder 2. Oke, lalu di create. Oke, baik. Biasa mungkin pada materi sebelumnya ya, pilih design view ya, misalnya seperti ini, design view. Buat nama file tabelnya tb stock. Oke, saya buat tb stock 1 ini sebagai contoh saja. Oke, ini yang standar biasa di materi yang sebelumnya. Oke, baik, di sini saya ganti menjadi KD yang menjadi primary key, KD BRG, KD barang. Terus ini jadikan teks. Oke, yaitu dia 5 size, lalu NM barang. Oke, teks juga 15, lalu merek. Oke, lalu di sini 15 juga. Oke, lalu Q, quantity di sini jadikan number. Oke, seperti yang ada di sini ya, kode barang, nama barang, merek, quantity. Oke, di sini primary key-nya adalah kode barang dengan 5. Oke, habis itu disimpan. Selesai. Oke, baik. Dalam hal ini adalah bagaimana kita menjalankan membuat tabel. Dalam hal ini membuat tabel itu seperti ini di bawah formatnya ya, yaitu create table, nama tabelnya apa, lalu nama fieldnya, tipe data, size-nya. Oke, ini perintahnya di bawah. Jadi ingin kita praktekkan pada Microsoft Access. Yang tadinya kita menggunakan, bisa dikatakan menggunakan by graphic, artinya menggunakan user interface ya,
grafik. Sekarang bagaimana berbasis teks, artinya menggunakan teks yang sering dipakai dalam penerapannya nanti di dalam bahasa program. Oke, baik, untuk bisa membuat perintah-perintah SQL ini, maka kita pilih menu create. Oke, di sini pada bagian query design diklik, saya close dulu, lalu pilih di sini SQL view. Oke, kita tutup. Nah, di sini bagaimana kita membuat tabel pada query ya, artinya pada bagian query untuk menerapkan ini. Oke, baik, saya buat di sini adalah ya create, perintahnya buat create table ya. Saya besarkan. Create table, nama tabelnya apa? Berarti TB stock. Oke. Lalu saya tekan enter. Buka kurung siku. Sini KD underscore BRG, tutup. Oke, apa tipe datanya? Teks dalam kurung 5 size-nya. Lalu koma. Kita jadikan kode barang ini, KDBRG ini jadi primary key. Berarti kita buatkan dulu kunci di sini primary key, koma, baru lanjut dengan kunci nm BRG barang, tipenya teks, lalu size-nya 15, koma, lanjutkan dengan merek, tutup, data teks juga 15 kita buat, lalu koma, quantity. Oke, katanya integer, dan ditutup. Oke, ini jalankan. Oke, setelah dirabel ya, satu tabel stop yang dibuat seperti ini. Oke, nah itu cara yang berbeda dengan perintah yang pertama tadi, yaitu menggunakan perintah SQL. Oke, kalau dilihat ya, design view. Oke, muncul. Oke, maka ini sama ya dengan sudah ada tabel yang sebelumnya. Oke, itu perintah SQL untuk membuat tabel, yaitu sering yang disebut dengan DDL ya. Jadi data definition language ini ya. Lalu kita ingin mengisi record pada tabel yang baru dibuat tadi, stop. Oke, jadi ini misalnya biarkan saya hapus. Oke, hapus. Lalu bagaimana kita buat perintah untuk masuk ke data? Di sini formatnya adalah bisa dilihat insert into nama tabel. Oke, lalu nilainya apa? Seperti contoh di sini. Oke, contohnya adalah insert into. Oke, nama tabelnya apa ya, TB stock value ya. Pada sini yang kita inginkan ya, saya blok saja. Oke, pastekan. Oke, yang perlu diperhatikan adalah di sini jika dia menggunakan
teks, maka dia menggunakan tanda kutip 2. Oke. Baik, di sini saya siapkan run. Oke, di sini ada pertanyaan, maka jawab yes. Cek data pada tabel stok. Oke, maka ini sudah terisi. Ya, jadi sudah terisi sesuai dengan ini tadi kita TGD 08. Kenapa kok yang muncul adalah TGD 0? Karena tadi saya sih buat hanya 5, jadi satu karakter. Oke, itu tinggal merubahnya saja, nanti modifikasi. Oke, itu print daripada insert ini sudah termasuk DML, Data Manipulation Language. Berikutnya ini menampilkan ya, perintah. Jadi menampilkan data, perintah select bintang from stock. Oke. Kalau menampilkan seluruhnya itu ya, select bintang itu mewakili keseluruhan ya. Berarti di sini kita bisa lihat ya, dia mewakili keseluruhan bintang from tabelnya apa, TB stock. Oke, tinggal jalankan. Tadi akan tampil. Yang kebetulan ini baru satu recordnya. Oke, tampil apa yang langsung di SQL kan seperti ini. Nah, kalau seandainya dalam bentuk ini berbeda dengan query yang sebelumnya yang sudah dibuat ya. Jadi kalau kita tampilkan ini atau kalau desain kan ada tabel, ada bintang di sini. Jadi kalau di run akan tampil oke sesuai dengan perintah. Oke, itu dalam perintah menampilkan. Berikutnya ya, seperti ini, tampilkan kode barang, nama barang, oke, merek. Jadi misalnya kalau saya inginkan mereknya tidak ditampilkan, atau dalam ini kita lihat di sini cuma ini yang ditampilkan, kan kuantitinya tidak ditampilkan. Oke, seperti ini. Nah, misalnya ini saya ingin tampilkan select. Oke, artinya perhatikan ini apa saja yang mau ditampilkan. Oke, sini ya, KD underscore BRG koma NM BRG koma merek from TB stock. Oke, jalankan. Maka tampil adalah seperti ini. Kuantitinya tidak tampil, tapi tadi menggunakan bintang, maka itu tampil semua. Oke, mudah sebetulnya kali ini. Jadi kalau kita ingin menampilkan dengan kondisi, dengan sesuatu yang keinginan apa yang mau ditampilkan ya, ini sudah bisa tinggal saja perintah ini ya, itu. Nah, lalu misalnya tadi sudah insert kan sudah, lalu di sini bagaimana menghapus ya dari record yang ada di tabel. Oke, saya blok, nanti tinggal ganti, copy. Ini saya pilih skip, saya hapus, tampilkan TB stock where kode barang. Nah, di sini kita ganti, tadi saya buat KD BRG, ininya cuma 0. Oke, jalankan. Dia akan minta jawab yes. Oke, buka, maka sudah terhapus. Oke.
beberapa perintah yang sudah ada di dokumen ini, ya, ada update dalam memperbaiki. Ini tadi sudah menyisip, ya, ini atau menambah record, ya. Jadi di sini sudah ada perintah-perintahnya, nanti akan saya tulis agar Anda bisa menjalankan perintah-perintah ini sesuai dengan apa yang dicantumkan pada dokumen ini. Setelah itu yang bisa disampaikan terkait mengenal perintah SQL, terkait mengenal perintah-perintah dasar struktur query language. Demikian, semoga manfaat pada materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.